Siang ini saya kembali mengisi materi penjelasan tentang MLM Syariah yang kita jalankan di perusahaan kita yang kita cintai bersama. Maka handphone saya itu 24 jam tidak pernah saya matikan untuk menerima berbagai konsultasi dari para member agen HPAI yang ada di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Dan penjelasan ini sebenarnya menurut saya memang satu keniscayaan. Karena satu hal yang merupakan syarat untuk kesuksesan sebuah bisnis adalah kenyamanan dan ketenangan dalam bisnis. Kita sebagai muslim baru tenang kita dalam menjalankan apa saja aktivitas kita selama kita betul-betul yakin bahwa yang kita jalankan itu tidak bertentangan dengan syariat. Dan kita Bapak Ibu sekalian, perusahaan ini tidak kita kepengen siapapun yang menjalankan aktivitas ini dijalankannya aktivitas ini dalam kondisi ragu, artinya atau bimbang, dan dia tidak menjalankan bisnis dan tidak menjalankan bisnis ini dengan mantap, apalagi karena alasan keraguan halal atau tidak. Bapak Ibu, pesan saya, jangan kita masuk kepada sesuatu kecuali kita pastikan bahwa itu adalah sesuai dengan syariah. Karena itu adalah komitmen hidup kita sebagai seorang muslim. Karena hidup kita ini Bapak Ibu dasarnya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dalam menjalankan bisnis Allah sudah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ini artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta antara sesama kamu dengan cara yang batil, illa an takuna tijarah, kecuali itu dengan cara dagang. Maka dagang ini Bapak Ibu sekalian dijadikan oleh Allah primadona dalam usaha, di dalam mendapatkan harta. Dagang jual beli, dagang jual beli. Ulama mengatakan dalam tafsir ayat ini, sebenarnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan uang tidak hanya dengan dagang, bisa dengan pertanian, bisa dengan perkebunan, bisa dengan apa. Tetapi kenapa Allah selalu katakan tijarah, perdagangan? Dalam ayat lain Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Di situ dijelaskan juga oleh Allah jual beli. Berarti Bapak Ibu sekalian, jual beli dan perdagangan ini adalah suatu hal yang empuh dalam membangun ekonomi. Karena itu orang Islam harus menjadi para pedagang. Maka Rasulullah, para sahabat semuanya berdagang. Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat kita tenang semua di ruangan ini dan seluruh member-member selain mereka itu? Ya masalahnya fatwa di dalam masalah MLM Syariah dan HPAI secara khusus, mufti kita kan bukan rujukan dan konsultan kita dalam masalah syariah, kan bukan yang mereka dengar atau yang mereka tuju, tetapi kita sendiri sudah punya Dewan Syariah sendiri. Kita ini Bapak Ibu sudah punya sertifikasi daripada MUI bahwa MLM kita ini MLM Syariah. Baiklah, saya ingin menjelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi alasan mereka bahwa MLM HPAI ini dikatakannya tidak syariah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau objektif, pertama sekali yang berbicara di kelompok mereka yang mengatakan HPAI itu haram, itu saya mendengar sendiri dan berulang-ulang saya dengar. Dia melandaskan kepada sebuah buku. Buku itu digarap oleh Dr. Syahrani dalam disertasi doktornya. Dan di dalam satu poin dia mengatakan berbicara tentang MLM, dan dia memponis semua MLM itu adalah haram. Tetapi beliau sendiri mengarang sebuah buku namanya Fikih Kontemporer, Muamalah Kontemporer. Coba Bapak baca, nanti Ibu baca buku dia itu.
Dan setelah saya baca buku itu terjemahan sebenarnya dari sebuah buku yang dikarang oleh salah seorang ulama Saudi bernama Syekh Al-Khuzlan. Saya sudah baca buku teks aslinya. Padahal dalam buku teks aslinya itu, dan juga diterjemahkannya persis dengan teks aslinya. Tetapi ketika ditanya tentang HPI, kenapa dia tidak jelaskan itu? Dan saya mendengar juga di komentar lainnya, tapi bukan HPI, ketika MLM secara umum ditanya. Dan dia jawab dengan apa yang ada dalam buku itu. Syekh Al-Khuzlan seorang ulama besar Saudi dan dia memiliki buku yang masyhur dalam fikih muamalah kontemporer. Di situ dia menyinggung tentang MLM. Maka dia katakan apa? Masalah MLM ini berbeda pendapat ulama kontemporer kepada 3 pendapat. Karena masalah MLM ini Bapak Ibu, pertama, masalah MLM ini adalah masalah kontemporer. Apa arti kontemporer? Kontemporer ini masalah yang baru. Kemudian belum dipatwakan, belum ada fatwanya di kalangan ulama-ulama klasik. Karena fikih ini terbagi 3. Kalau kita lihat masalah-masalah yang dibahas oleh ulama dan yang dipatwakan, maka fikih itu ada 3. Ada namanya fikih klasik, ada namanya fikih kontemporer, ada namanya fikih prediksi. Artinya fikih future. Artinya fikih akan datang. Jadi ulama itu belum masalah terjadi lagi, fatwanya sudah ada. Nah, ini namanya itu fikih iftiradi. Kategori MLM itu masuk dalam fikih kontemporer, baru terjadi, kemudian dia mendesak untuk dijelaskan hukumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia belum ada fatwa sebelumnya. Ukuran kontemporer apa di generasi kita? Kalau kita merujuk sejarah MLM ini kapan terjadinya pertama? Ide pertama MLM ini itu adalah ide besar daripada seorang profesor namanya Karl Rimbaud. Beliau ini adalah salah seorang guru besar di Chicago University. Di Chicago beliau ini. Dan dia adalah guru besar dalam bidang ekonomi, bisnis. Dan dialah yang menemukan pertama sekali sistem bisnis MLM ini pada tahun 1940. Jadi ini adalah masalah fikih kontemporer. Dan sistem ini dirancang oleh orang yang bukan muslim. Namun Bapak Ibu sekalian, ada subhat-subhat yang menyamakan kadang-kadang MLM ini dengan sistem piramid yang disebut dengan Ponzi system. Ini piramid ini digagas oleh Bapak Ibu sekalian seorang imigran orang Itali. Itu pada tahun kira-kira 1900 sekian. Dan sistem Ponzi ini adalah lebih awal daripada MLM. Sistem piramid ini. Dan sistem piramid ini setelah ketika berkembang di Amerika dan juga di Eropa, maka sistem piramid ini sangat merugikan kehidupan ekonomi secara umum. Orang-orang kapitalis sendiri tidak menerima. Maka secara undang-undang di Amerika, di Eropa, Ponzi sistem ini tidak dibenarkan dan dilarang secara undang-undang karena memporak-porandakan ekonomi rakyat, ekonomi negara. Sistem piramid ini adalah itu yang kita sebut dengan money. Dia hanya membangun sistem jaringan itu adalah untuk bermain uang. Maka orang bayar uang dan tidak ada di situ sama sekali produk. Itulah sebabnya Profesor Karl tadi membuat sistem MLM ini, dan dia tidak dinamakannya Ponzi system, keluar dari sistem piramid dan dia silakan dengan MLM. Maka yang namanya MLM notabene adalah sistem jaringan yang berbasis produk. Setelah negara-negara Eropa juga negara Amerika melihat bahwa ini adalah sebagai alternatif ganti daripada sistem Ponzi, dimasukkan produk. Ketika dimasukkan produk di situ, mereka mengakui bahwa ini adalah dagang.
Maka ketika itu adalah dagang, maka seluruh negara Eropa, Amerika itu adalah membolehkan dan memberikan izin legal untuk bisnis yang disebut dengan MLM ini. Bapak Ibu sekalian, karena pasar sumbernya kadang pasar di Amerika, pasar di Eropa, tapi pasarnya apa? Pasarnya umat Islam. Maka sistem MLM ini masuklah ke wilayah negara-negara Islam. Ketika dia masuk sistem ini, Bapak Ibu sekalian, terpaksa para ulama, karena para ulama didesak dan ditanya di mana-mana dari seluruh penjuru, ditanya bagaimana sistem ini. Di Sudan masuk, di Maroko masuk, di Tunis masuk, di Saudi masuk, di negara-negara Teluk masuk, macam-macam namanya. Dan banyak masyarakat muslim yang terlibat. Sehingga ketika keterlibatan itu meluas, macam-macam fatwa yang diminta oleh masyarakat secara luas kepada para ulama. Ketika ditanya para ulama di seluruh dunia, di Mesir ditanya, di Sudan ditanya, di Tunis dan di mana saja ditanya, apa hukum bergabung dan juga menjalankan aktivitas bisnis dengan sistem MLM. Bapak Ibu sekalian, setelah dipelajari oleh ulama dengan berbagai ataupun dengan berbagai tinjauan dari berbagai sudut, maka dirumuskan dan disimpulkan di situ ada 3 pendapat. Artinya apa? Tidak ada kesepakatan ulama seluruh dunia dalam mendudukkan apa hukum menjalankan bisnis lewat MLM. Pertama sekali pendapat itu mengatakan, ini di antara kelompok ulama mengatakan bahwa sistem MLM itu semuanya selagi dan selama dia berbasis produk, maka hukumnya halal mutlak. Apa ada apa? Di dalam MLM itu adalah bisnis yang halal. Dasarnya sederhana saja. Itu kembali kepada kaidah umum. Kaidah umumnya al-aslu fil muamalat al-ibahah. Bahwa pada prinsipnya seluruh muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan, dan tak ada satu pun dalil yang mengatakan MLM itu haram. Itu dalam bahasa Arab namanya, bahasa Arabnya at-taswiq asy-syabaki. Itu bahasa Arabnya itu, yaitu sistem bisnis jaringan. Jadi ini pendapat pertama boleh. Kemudian yang kedua mengatakan tidak boleh sama sekali. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pendapatnya adalah boleh dengan catatan. Apa boleh dengan catatan? Apabila terhindar daripada seluruh hal-hal yang dilarang oleh syariah. Artinya apa? Silakan jalan tapi tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam syariah di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Majelis Ulama Indonesia, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap Majelis Ulama dalam masalah kontemporer, dalam masalah MLM ini? Majelis Ulama sudah mengumpulkan seluruh fatwa-fatwa yang dipatwakan oleh ulama sedunia. Maka mereka punya referensi, Bapak Ibu pergi ke Majelis Ulama itu, tanya mereka draftnya, itu merujuk mereka ke seluruh fatwa itu. Maka mereka pelajari fatwa yang mengharamkan, apa alasan mereka mengharamkan, dan mereka juga sudah pelajari fatwa yang menghalalkan dan seluruh fatwa. Setelah itu Majelis Ulama merumuskan. Sehingga Bapak Ibu, maka kita kan tugas lembaga fatwa itu Bapak Ibu bukan hanya mengharamkan. Saya tanya haram, betul diam. Tidak boleh seperti itu. Kenapa masalahnya apa? Umat bertanya, nanti dilihat apa dipertanyakan oleh umat itu. Sejauh mana kebutuhan umat kepada apa ditanyakan itu. Dan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, yang ditanyakan oleh umat itu sesuatu yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Kemudian mereka tidak tahu bagaimana sikap syariah di dalam masalah ini. Termasuk dalam masalah ML. Barang ini sudah beredar dan banyak orang yang tertolong dan terbantu dalam sistem ini, dan banyak orang punya penghasilan. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, mereka bertanya kepada Majelis Ulama, bagaimana caranya? Maka Majelis Ulama tidak bisa mengatakan haram. Karena kalau seandainya seorang mufti hanya bisa mengatakan yang haram, itu tak perlu mufti, anak-anak pun bisa.
Tapi kita butuhkan, maka yang ulama itu kata Sobat Suri, bukan hanya yang bisa mengharamkan, tetapi adalah orang yang bisa membuat solusi di tengah-tengah Maka ulama itu bukan hanya berfatwa, tetapi memberi solusi. Apa dilakukan oleh majelis ulama kita? Maka dihimpun. Ini adalah kebutuhan umat. Akhirnya apa? Dipelajarilah MLM itu. Setelah dipelajari dari seluruh sumber-sumber, maka dirumuskan oleh majelis ulama bahwa apa? Dan ini adalah pendapat pertengahan. Majelis ulama tidak mengatakan pula haram secara mutlak. Majelis ulama juga tidak mengatakan halal secara mutlak. Tetapi fatwanya adalah fatwa pertengahan. Halal dengan catatan. Maka ada kriteria. Salah saya 9 kriteria disebutkan oleh majelis ulama dalam fatwa MLM ini. Baru sebuah MLM disebut MLM syar'i. Dan kita, ini Bapak Ibu, keterangan ini perlu Bapak Ibu kuasai nanti kalau seandainya ditanya penjelasan ini, supaya tahu kita. Jangan dituding-tuding pula majelis ulama itu sembarang berfatwa. Ini tidak benar Bapak Ibu sekalian. Jadi waspada. Hati-hati Bapak Ibu, masalah-masalah kontemporer untuk berfatwa tentang masalah itu butuh ijtihad yang jelimet. Apalagi dalam masalah perdagangan dan bisnis, karena rumit masalahnya. Maka jangan didengar fatwa satu orang, tetapi apa? Rujuklah fatwa lembaga yang mana di situ duduk banyak orang yang mengkajinya dari berbagai aspek. Di dalam masalah kontemporer ini kita rujuk lembaga yang memayungi seluruh umat Islam di Indonesia ini, itu lembaga Majelis Ulama. Dan bahkan Bapak Ibu, saking rumitnya masalah-masalah kontemporer dalam bidang bisnis dan sangat luasnya dan sangat dibutuhkan, sehingga Majelis Ulama itu terpaksa membuat satu lembaga khusus, hanya berkumpul di situ puluhan ulama yang ahli di bidang-bidangnya masing-masing untuk khusus membahas tentang masalah-masalah kontemporer dalam bisnis. Itu yang disebut dengan DSN, Dewan Syariah. Bapak Ibu pernah tanya nggak? Padahal MUI itu dalam strukturnya punya divisi fatwa, komisi fatwa. Apa perlunya lagi ada Dewan Syariah? Ini hanya menangani masalah-masalah bisnis. Karena masalah ini Bapak Ibu pelik, sulit, rumit, tidak bisa dijawab satu orang karena banyak sekali. Apa kaedahnya? Karena di dalam kaedah itu ada dua sisi. Yang dilarang itu, yang pertama yang dilarang kita itu tidak boleh kita dekati itu adalah apa? Menghalalkan menghalalkan apa yang diharam. Dalam agama kita ini ada yang sudah tegas diharamkan oleh agama, maka tidak boleh sama sekali kita halalkan. Maka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah itu dosa besar. Malah kalau dihalalkannya secara sengaja dia tahu haram dihalalkannya, murtad dia. Ini dosa besar. Itu menghalalkan yang diharamkan. Tapi di satu sisi Allah telah menghalalkan banyak hal kepada kita. Bahkan yang haram itu sedikit, yang halal itu lebih banyak. Dan itu hak pegonya Allah. Nggak boleh orang masuk itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kaedahnya apa? Maka ada situ-situ yang dilarang. Tidak boleh kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, dan juga kita tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Maka mengharamkan yang dihalalkan itu tingkat kehati-hatiannya harus lebih tinggi. Tapi tadi ya sudah jelas ya. Jadi MUI sudah membuat fatwa. Rujuk saja fatwa mereka itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah sebagai HNI, kita adalah perusahaan yang tidak pernah lalai dan mengabaikan hal-hal yang bersifat resmi dan prosedural itu. Kita MLM Syariah. Dan kita sudah ajukan dari awal-awal. Sudah 6 tahun ini perusahaan kita. Dan kita sudah dari awal-awal kita sudah ajukan MUI. MUI sudah memeriksa. MUI sudah apakan, baik dari sisi produk atau dari sisi sistem yang kita jalankan. Dan sudah terbukti oleh mereka bahwa MLM kita ini dalam sistem marketing plan yang kita jalankan bersama, sistem jaringan yang kita jalankan bersama, sudah sesuai dengan kriteria yang telah dibuat oleh MUI. Sehingga apa?
kita sudah mendapat sertifikat halal MUI. Lalu apa alasan mereka mengharamkan MLM ini? Ada Bapak Ibu 22 syubhat yang mereka lontarkan berhubungan dengan masalah MLM ini. Memang bagus ya, ada seminar khusus ya. Like semua, kita bantah satu-satu syubhat itu nanti. Karena waktu juga yang membatasi kita. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.